Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup di dunia ini. Kita sebut sebagai kesempatan karena inilah peluang yang Allah berikan untuk kita beramal. Andaikan kematian sudah tiba, maka habis sudah kesempatan untuk beramal. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan bahwasanya apabila kematian tiba kepada salah seorang mereka yang lalai itu, mereka menyesal, mereka berkata bahwasanya mereka ingin kembali lagi ke dunia. Tetapi tidak akan mungkin kembali ke dunia karena kematian itu ibarat satu pintu gerbang besar yang dibukakan, kemudian apabila sudah melaluinya akan ditutup rapat dan tidak akan mungkin kembali lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan adalah sebagai bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena perjalanan hidup kita bukan berakhir dengan kematian, tidak. Ada lagi perjalanan selepas itu, alam barzakh. Kemudian hari kebangkitan kelak untuk kita menerima balasan selama-lamanya. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan penyucian jiwa yang kita lakukan setiap hari, kita nampak bukan hanya dunia yang sedang kita lalui, tetapi alam barzakh yang akan kita lalui juga, dan juga nanti hari akhirat yang akan kita jalani juga. Maka insya Allah kita akan terus melakukan penyucian jiwa, sehingga yang tak nampak oleh mata biasa kita akan dapat melihatnya juga. Dengan penyucian jiwa yang kita terus lakukan, kita akan melihatnya juga dengan hati kita. Jadi mata yang kepala melihat yang fisik, yang nampak, yang nyata. Kemudian hati kita melihat yang metafisik, yaitu yang gaib, yang Allah beritakan melalui ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita pun mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang Allah beritahukan kepada kita, tentang alam kubur, tentang hari kebangkitan, tentang syurga dan neraka. Tak mampu panca indera kita mencapainya, tetapi dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kita meyakininya. Inilah buah dari penyucian jiwa. Maka seorang yang telah sampai kepada kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya ingin lagi meninggikan kedudukannya, sehingga tak pernah merasa puas dalam menyucikan jiwa, seperti yang berlaku pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, dan kita juga memahami bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan berbagai macam ujian. Yang ujian tersebut adalah untuk meninggikan kedudukan beliau, dan kedudukan beliau sangat tinggi sekali sehingga disebut sebagai Abul Anbiya, yaitu bapa para nabi. Jelas inilah kedudukan yang sangat tinggi sekali. Beliau adalah salah seorang dari rasul yang disebut ulul azmi minar rusul, yaitu rasul yang memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kedudukan beliau tetap juga ingin terus menyucikan jiwa, yaitu ingin mengetahui lebih banyak apa yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, yaitu supaya Allah memperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati. Kaifa tuhyil mauta. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, apakah kamu tak percaya wahai Ibrahim, aku adalah yang berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, tidak ya Allah, bukan aku tak percaya, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin menenangkan hatiku. Sebenarnya hati itu sudah tenang ketika beriman kepada Allah, ketika yakin kepada Allah, tapi ketenangan itu bertingkat-tingkat. Liyatma'inna qalbi, aku ingin lebih tenang lagi ya Allah. Sudah tenang sebelum ini ya Allah, tetapi hamba ingin lebih tenang lagi, karena setiap kali hamba melihat tanda kekuasaanmu yang kau perlihatkan kepada hamba, seperti yang hamba minta ini nanti, yaitu engkau memperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati, maka bertambah tenanglah hati hamba ya Allah. Maka ya Allah, permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam
kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat melihat tanda kekuasaan Allah di depan mata, yang tidak hanya melihat dengan mata kepala tetapi melihat juga dengan mata hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 ekor burung. 4 ekor burung, arba'atan minat tair fasurhunna ilaik, yaitu potong-potong ke-4 ekor burung itu wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun mencincang-cincang burung tersebut. Mengapa dicincang? Sebabnya ingin mencampurkan antara burung itu dengan burung. Ada yang dikumpulkan jadi 4 kumpulan baru lagi, yaitu yang sudah bercampur. Ada yang kakinya dalam kumpulan ini, ada yang kepalanya di kumpulan yang lain lagi, yang dibagi menjadi 4 yang sudah bercampur-campur, yang sudah dicincang-cincang dari burung tadi. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, letakkan di 4 gunung yang 4 bahagian, dan yang 4 bahagian yang sudah dicincang-cincang dari 4 ekor burung itu di setiap gunung. Thumma du'uhunna, kemudian panggillah burung itu. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya, setiap burung yang 4 itu setelah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, datang kembali burung itu, padahal sudah dicincang-cincang tadinya, sudah mati. Sebagaimana difahami oleh manusia biasa, kalau sudah mati sudah tak akan mungkin hidup lagi, sudah menjadi bangkai kemudian kembali ke tanah. Tetapi rupanya burung yang tadi telah dicincang mati kemudian hidup kembali, terbang mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya'tinaka sa'ya, datang kepada Nabi Ibrahim dengan bergegas, dengan terbang, bermakna bukan burung-burungan, bukan, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung yang mati tadi hidup kembali. Bermakna yang difahami ketika perkara atau kejadian itu berlaku adalah kemaha kuasaan Allah di dalam memberlakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Wa'lam, ujung ayat, ketahuilah oleh kamu wahai Ibrahim, jangan sampai kamu tak tahu. Ini ilmu ini penting, ilmu ini yang membuat kamu menjadi tenang. Tetapi kalau kamu tidak menyucikan jiwamu, tak nampak olehmu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa itu. Tapi kalau jiwamu suci dan diperlihatkan tanda kekuasaan yang seperti ini wahai Ibrahim, maka akan bertambahlah tinggi kedudukanmu dan bertambah tenang pula lah hatimu. Wa'lam annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi apa yang ingin kita dapatkan dari ayat ini, yaitu tidak pernah merasa puas dalam menyucikan jiwa, ingin tinggi lagi kedudukan dalam penyucian jiwa. Dan orang yang menyucikan jiwa akan terus berusaha sekuat tenaga untuk meninggikan kedudukan dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini yang sungguh banyak sekali, yang apabila tidak dengan penyucian jiwa, tersembunyilah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa itu. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan terus berusaha menyucikan jiwa kita, apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan penyucian jiwa. Barakallahu fikum wa billail hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.